Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam seri pemuritan pada hari ini. Dan sebelum kita belajar dari pemuritan kita, mari kita bersatu dalam doa, kita persiapkan hati kita, roh jiwa tubuh kita untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar dalam seri pemuritan kami, dan kiranya Roh Kudus menolong kami dan mengurapi setiap kami. Berkati kami semua Tuhan, dan hamba percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan, kami menerima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lembut, dengan hati yang percaya. Dan hamba percaya jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari seri pemuritan kita yang kedua, dan kita akan belajar yaitu dengan judul Jesus is my Lord, ya, atau Yesus adalah Tuhan saya. Nah saudara, banyak orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya. Jadi banyak sekali orang Kristen mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika seseorang menerima Yesus, maka orang itu akan dituntun untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Tetapi seperti di awal tadi saya katakan bahwa banyak sekali orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya? Ya. Jadi banyak orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Maka itu sebabnya dalam pemuritan kita pada hari ini ada dua pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang pertama, apakah artinya Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita dikatakan orang Kristen, lalu kita mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, maka apa artinya Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita? Dan jika Yesus adalah Tuhan, maka bagaimana seharusnya sikap kita terhadapnya? Nah, mari kita lihat kembali dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, kita baca sekali lagi saudara, ayat firman Tuhan ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat firman Tuhan ini kembali diingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya telah menerima kasih karunia, ya, yaitu Allah dengan kasihnya yang begitu besar memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kalau kita mempelajari tentang Jesus is my Lord atau Yesus adalah Tuhan, maka pengertian dari kata Tuhan itu artinya adalah penguasa. Dengan kata lain, jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seharusnya Yesuslah yang menguasai dan mengendalikan hidup kita. Jadi kalau kita percaya seperti firman Tuhan tadi berkata dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya, ya, kita sudah menerima kasih karunia, ya, dari Bapa di surga, dari Allah. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya. Jadi waktu kita percaya, waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan,
maka seharusnya Yesuslah yang menguasai dan mengendalikan hidup kita. Dengan kata lain, kita harus tunduk dan taat kepada semua perintah Tuhan, kepada semua apa yang Tuhan ajarkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah pengertiannya kalau kita berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar sebuah ucapan atau perkataan saja, tetapi Yesus itu adalah Tuhan, maka itu artinya kita harus taat, kita harus tunduk kepada semua perintah dan kehendak Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, kita baca ayat firman Tuhan ini supaya kita semakin lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini berkata, kalau kita ada di dalam Kristus, dengan kata lain, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka itu sebabnya saudara dan saya harus atau dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Demikian juga kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai kepada ayat 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-23. Kita lihat bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang layak masuk dalam kerajaan Allah bukanlah orang yang sekedar mengakui bahwa Yesus Tuhan. Saya ulang sekali lagi, orang yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah bukanlah orang yang sekedar mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan, atau dalam kata lain, taat akan kehendak Tuhan. Bayangkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, sudah mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat dan sebagainya. Ini kan berarti bahwa gambaran dari orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ternyata Tuhan berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi sekali lagi yang menjadi hal yang harus saudara dan saya perhatikan sebagai murid Kristus, semua kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus belajar menjadi murid yang taat, yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 19 berkata demikian saudara. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Mari kita lihat ayatnya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita diajarkan jika kita hanya sebatas percaya saja, maka kita tidak berbeda dengan setan. Karena setan juga percaya Allah itu ada. Tetapi yang membedakan kita dengan setan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Setan itu percaya bahwa Tuhan ada, tetapi tidak mau taat.
Ini yang menjadi perbedaan antara kita dengan setan. Ya, jadi setan itu percaya Tuhan ada, tetapi setan tidak mau taat. Nah, itu sebabnya dalam pemuritan kita pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketaatan adalah bukti bahwa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya adalah penguasa. Tuhan itu artinya berdaulat. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Yesus adalah merupakan bukti bahwa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Tentu kita belum sempurna, saudara. Kita masih bisa gagal. Tetapi kualitas perjuangan atau kesungguhan kita untuk taat itu pasti diperhitungkan Tuhan. Saya ambil contoh dalam perjanjian lama, seorang raja yang luar biasa, ya, seorang pribadi yang diurapi Tuhan, seorang pribadi yang dipilih oleh Tuhan yang bernama Daud. Kita tahu bagaimana sejarah dari kehidupannya Daud. Dan Daud juga pernah mengalami satu masa atau satu titik kelam dalam kehidupannya. Dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Ya, dia mengambil istrinya Uria, yaitu Betsheba. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ternyata itu adalah merupakan satu pelanggaran, satu dosa. Ya, satu hal yang dikatakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat dalam peristiwa itu ketika Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, saudara. Ya, kita melihat bagaimana reaksinya Daud, bagaimana responnya Daud. Dan kalau saudara membaca dalam apa yang dikatakan dalam Alkitab, saudara, dari kisah Daud ini, saudara, maka kita bisa melihat bagaimana Daud berseru kepada Tuhan. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Bahkan ketika hukuman itu harus dialami oleh Daud, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dia mengambil satu bagian untuk berpuasa, berdoa. Tetapi ketika apa yang terjadi hasilnya adalah anaknya tetap mati, saudara, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, karena pengenalan Daud itu adalah pengenalan kepada pribadi yang namanya Tuhan. Itu sebabnya saudara, Daud memang belum sempurna. Dia masih bisa gagal, tapi kualitas perjuangan atau kesungguhan Daud untuk taat kembali itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, beda halnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, tentang orang muda yang kaya. Kalau saudara memperhatikannya, ya, di dalam perjanjian baru, ya, kita melihat bahwa ada satu kisah di mana Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya, saudara. Dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-22, ya, Matius 19 kita lihat dari ayat yang ke-16, saudara, ya. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, perhatikan apa sebutan orang muda yang kaya ini kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, lalu Yesus menjelaskan, ya, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu orang muda kaya ini berkata bahwa semua perintah itu sudah dia turutin, semua perintah itu sudah dia lakukan. Ya, baik itu dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, kemudian menghormati ayah ibu, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Orang muda itu berkata, semuanya itu sudah aku turuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan ayat 22.
ketika orang muda kaya ini mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan dari pertanyaannya kepada Yesus, saudara, maka orang muda ini berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, satu hal yang Roh Kudus ingin ingatkan kepada kita melalui peristiwa ini adalah bahwa pengenalan orang muda ini terhadap Yesus hanya sebatas sebagai seorang guru. Hanya sebatas sebagai seorang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya master, guru, seorang instruktur, seorang yang mengajar, ya, seorang yang memberikan arahan dan sebagainya. Pengenalannya kepada Yesus, terhadap Yesus hanya sebatas guru, masih di level guru, dan itu tidak salah. Tetapi Yesus mau supaya lewat peristiwa ini, saudara, Yesus itu sebenarnya ingin supaya pengenalan orang muda yang kaya ini terhadap Yesus itu naik ke level sebagai Tuhan. Yesus ingin mengajarkan kepada orang muda ini tidak cukup hanya sekedar mengenal pribadi Yesus sebagai guru, tidak cukup hanya sekedar melakukan apa yang dikatakan oleh perintah Allah tadi, tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada orang muda ini supaya dia punya pengenalan terhadap Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau dikatakan sebagai Tuhan, maka orang muda ini diajarkan oleh Yesus supaya dia percaya kepada Yesus sebagai penguasa, sebagai pribadi yang berdaulat atas kehidupannya. Makanya Yesus berkata kepada orang muda ini, kalau kamu hendak sempurna, jual semua milikmu, beri kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga, lalu ikutlah aku. Pertanyaannya adalah apakah orang muda kaya ini mengikut Yesus? Alkitab berkata ayat 22 tadi, ketika orang muda itu mendengar perkataan ataupun jawaban Yesus tersebut, dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Berarti dia belum siap untuk menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Dia masih belum bisa mengikut atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Masih hanya mau sebatas sebagai guru. Ya kalau mungkin sebatas sebagai guru, ya bisa saja mau diikut atau tidak. Ya kan? Mau ditiru atau tidak. Ya. Tapi kalau sudah sampai kepada level kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya ketaatan. Dibutuhkan yang namanya kepatuhan. Dibutuhkan yang namanya keseriusan dalam mengikuti Yesus. Saya tidak tahu bagaimana saudara, bagaimana kita, bagaimana setiap orang-orang Kristen dalam pengenalannya kepada Yesus. Mungkin kau percaya Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi pertanyaannya apakah kita benar-benar taat kepada Yesus. Kita benar-benar mengikuti perintahnya. Kita benar-benar melakukan kehendaknya. Kita benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu sebabnya dalam pemuritan hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dialah penguasa, dialah yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Maka itu sebabnya saudara, yang menjadi pertanyaan ataupun sharing yang saudara harus renungkan pada hari ini. Apakah selama ini kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan melalui ketaatan? Dalam hal-hal apa saudara mungkin belum taat kepada Tuhan? Apakah mungkin dalam hal waktu, dalam hal keuangan, dalam hal masa depan, atau pergaulan, atau dalam hal kekudusan, hobi, kebiasaan, dan lain sebagainya. Karena waktu kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, maka bukti bahwa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Hari ini saudara, ambillah komitmen untuk tetap memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan dalam hal-hal yang selama ini kita tidak taat. Kalau kita tidak taat dalam hal keuangan, kalau kita tidak taat dalam hal waktu,
Atau kita mungkin tidak taat dalam hal kita menjaga kekudusan kita. Ya, dalam hal mungkin persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ketidaktaatan kita mungkin dalam sikap hati kita. Maka mulai hari ini ambil komitmen. Kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka engkau harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Ambil komitmen untuk tetap memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih taat lagi kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan. Mari kita lihat ayat atau Bible memories verse kita yang saudara harus hafalkan, ya, atau saudara harus baca berulang-ulang, ya, paling tidak mungkin sehari 3 kali saudara baca berulang-ulang, sehingga apa yang menjadi pesan pemuritan kita pada hari ini akan memberkati saudara. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ulang lagi bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Doa saya kita semua adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak hanya sekedar mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita melalui ketaatan kita dalam kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah kembali belajar dalam pemuritan kami, Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana kami harus menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami, sebagai penguasa, pribadi yang berdaulat atas kehidupan kami melalui ketaatan kami kepada Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan yang mengambil alih ke seluruh kehidupan kami, maka kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menyatakan segala hal yang dahsyat dan luar biasa. Kami belum sempurna, terkadang kala kami gagal Tuhan. Tapi Tuhan melihat bagaimana perjuangan kami, keseriusan kami. Seperti halnya Daud, dia pernah gagal, dia juga belum sempurna. Tetapi dia berjuang, dia menunjukkan keseriusannya untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui kesalahannya, untuk bertobat. Itulah yang Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memberkati dan menyertai dan menguatkan kami, memimpin, menuntun kami. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan, apapun keadaan hidup kami saat ini, Tuhan pasti menolong setiap kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu dalam seri pemuritan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.